Inan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eri, terima kasih Pak Rudi, Pak Direktur Kearsipan Daerah 1, Bapak Rudi Anton, atas kesempatannya untuk saya memaparkan tentang pembuatan struktur pada aplikasi Sri Kandi. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya dibantu dengan Mbak Endah. Mbak Endah hadir, Mbak Endah? Belum menampakkan mukanya nih Mbak Endah. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, saya nanti akan dibantu oleh Mbak Endah. Kita satu tim untuk membuat struktur dalam aplikasi Sri Kandi. Struktur ini struktur apa? Yaitu struktur LKD, Bapak Ibu, struktur organisasi Bapak Ibu yang nantinya akan melaksanakan kegiatan korespondensi persuratan ya dengan menggunakan aplikasi Sri Kandi. Sebelum saya mempraktekkan dengan Mbak Endah bagaimana cara membuat struktur, saya paparkan dulu sedikit informasi tentang pembuatan struktur. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Baik. Materinya sudah terlihat? Sudah, Pak Pinan, tapi kecil. Nah, ini sangat jelas. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Silakan, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah halaman utama dari aplikasi Sri Kandi. Di atas ada halamannya, ada alamatnya srikandi.layanan.go.id. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memperoleh dan Bapak Ibu mengajukan akun dan memperoleh akun yang diperoleh oleh Bapak Ibu adalah akun latihan dengan alamat srikandi.layanan.go.id. Dan salah satu yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pemilik akun adalah menyusun struktur organisasi dari SKPD-SKPD yang ada di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Ya, nah Bapak Ibu, sebenarnya pertama saya mau masuk dari dari perspektif ini, hubungan arsip dan informasi. Menurut IRMT dan ICA adalah informasi tidaklah nyata sampai diwakili secara resmi sebagai data atau direkam dalam dokumen. Informasi kemudian dapat disimpan, dikomunikasikan, dan digunakan. Berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengelola arsip yang nantinya bentuknya akan menjadi arsip digital dari aplikasi Sri Kandi, itu sama halnya Bapak Ibu mengelola arsip, yaitu Bapak Ibu mengelola informasi, gitu ya. Karena arsip adalah informasi yang direkam dalam sebuah dokumen dan dapat disimpan. Nah, berarti arsip-arsip elektronik yang tercipta dalam aplikasi Sri Kandi itu nantinya akan disimpan dan akan dikomunikasikan Bapak Ibu, gitu kan. Surat yang Bapak Ibu buat, surat keluar, akan dikomunikasikan kepada stakeholder pengguna Sri Kandi lainnya, gitu ya. Dan juga nanti akan digunakan sebagai bahan referensi, misalkan, atau bahkan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas dari kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, dalam aplikasi dalam kearsipan ada dua azas, yaitu azas aturan asli dan azas provenance. Kalau azas aturan asli atau original order nanti akan dilakukan oleh para pencatat surat ketika mereka memberkaskan arsip ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau prinsip asal-usul ini, prinsip provenance, asas yang dilakukan untuk mempertahankan konteks penciptanya dan menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance sehingga tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta lain. Sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya, gitu ya. Nah, konteks penciptanya itu ada di mana? Ada di struktur organisasi yang nanti Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini akan kita buat bersama-sama dengan Mbak Endah, gitu ya. Jadi pembuatan struktur ini merupakan salah satu representatif dari salah satu prinsip dari kearsipan, yaitu prinsip provenance. Nah, hubungan prinsip asal-usul dengan penyusunan struktur pada aplikasi Sri Kandi adalah memastikan agar arsip elektronik yang tercipta nantinya dari aplikasi Sri Kandi dapat melekat pada konteks penciptaannya
dan arsip tersebut tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lainnya, sehingga menyebabkan teks akan kehilangan konteks, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah salah satu bagan struktur yang nanti akan kita buat Bapak Ibu. Saya disclaimer dulu sebelumnya, pada kesempatan ini adalah salah satu bentuk struktur yang kami gunakan, yaitu di bawah pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Di sini saya mencontohkan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya contohkan, di bawahnya ini ada unit kearsipan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini salah satu struktur yang kami buat. Di bawah unit kearsipan adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, dan di bawahnya ini adalah unit-unit kearsipan OPD, gitu ya, organisasi perangkat daerah. Pak, pertanyaannya, kenapa unit kearsipan ada di atas, gitu kan, di atas gubernur? Apakah unit kearsipan ini adalah atasan dari gubernur? Tidak ya, Bapak Ibu ya. Unit kearsipan ini, di sini ada unit kearsipan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan unit kearsipan 1, yaitu LKD, di mana tugas dari LKD ini nanti akan mengontrol ya, memastikan trafik lalu lintas penciptaan arsip dapat berjalan sesuai dengan koridornya. Jadi artinya apa? Semua arsip yang tercipta di unit-unit kearsipan dinas, gitu ya, ketika sudah menjadi inaktif, gitu kan, akan dipindahkan ke unit kearsipan, nanti akan dikontrol oleh teman-teman dari unit kearsipan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota di UK 1-nya, gitu ya. Begitu pula juga nanti untuk arsip-arsip yang memiliki nilai guna sekunder, nilai guna kesejarahan ya Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman dari unit kearsipan 1 yang akan mengontrolnya. Begitu pula juga nanti untuk arsip-arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna primer dan sudah tidak memiliki nilai guna sekunder, akan dimusnahkan, persetujuannya pun nanti dari UK 1. Jadi unit-unit kearsipan ini adalah unit kerja di masing-masing OPD nanti. Kalau unit kearsipan 1 itu ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing. Sedangkan unit kearsipan dinas itu berada di unit fasilitatif. Biasanya ada di sekretariat dinas ya. Di bawah sekretariat dinas itu adalah unit kearsipan tingkat 2-nya yang mengontrol arsip-arsip yang tercipta, arsip-arsip yang digunakan, disimpan di masing-masing OPD-nya, gitu ya. Jadi unit-unit kearsipan ini kita, kalau saya ibaratkan, kita connecting the dot ya, connecting dot, mengkoneksikan titik-titik. Nah, titik-titiknya itu adalah unit kearsipan. Kenapa unit kearsipan? Karena tadi kita sudah sepakati di awal, kalau kita di aplikasi Sri Kandi ini nanti akan mengelola arsip. Arsip sama dengan informasi, gitu ya. Nah, berarti yang mengelolanya itu adalah unit-unit kearsipan di masing-masing OPD beserta unit kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing. Tentunya dengan bantuan stakeholder-stakeholder lainnya ya, seperti Diskominfo, Sekda, dan SKPD lainnya. Nah, nanti tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Rudi kalau ada admin kabupaten, admin provinsi, admin kabupaten, dan admin kota. Mereka tugasnya hanya membuat sampai di sini, Bapak Ibu, hanya sampai di unit-unit kearsipan beserta nanti jabatan administratornya. Sedangkan yang akan membuat struktur untuk OPD-OPD nanti adalah admin dari masing-masing OPD, gitu ya, yang ditunjuk oleh OPD-nya masing-masing. Kenapa demikian? Karena untuk pembagian wilayah kewenangan ya Bapak Ibu ya. Kalau admin provinsi, kabupaten, dan kota membuat sampai ke struktur kepala subak, gitu kan, kasubak, itu terlalu jauh, gitu kan. Makanya tugas dari admin instansi, dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan kota, hanya sampai ke membuat unit-unit kearsipan dinas-dinas terkait. Dan selanjutnya, nanti akan dibuat seperti ini bentuknya. Ada pemerintah Kabupaten Barito Kuala, ini saya contohkan, ada administratornya, ada unit kearsipan pemerintahan, di bawahnya ada arsiparis, gitu ya.
Di bawah unit kearsipan ada bupati, ada jabatan bupati, dan nanti ada unit-unit kearsipan di masing-masing SKPD. Caranya bagaimana nanti akan kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang bertugas sebagai administrator OPD akan menerima akun seperti ini gitu ya. Unit kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barito Kuala misalkan. Ini ada administratornya, masing-masing punya administratornya, dan nanti administrator akan membuat jabatan juga arsiparis gitu ya, sejajar dengan administrator, yaitu bertugas untuk, kalau administrator ini kan memastikan seluruh penyelenggaraan aplikasi Sri Kandi berjalan sesuai dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan ada saya lupa password, saya kok nggak bisa tanda tangan ya, kok saya nggak bisa kirim surat ya, nanti administrator yang akan bertugas untuk membantu Bapak Ibu para user di masing-masing OPD. Sedangkan arsiparis di masing-masing dinas, di masing-masing SKPD bertugas nanti untuk memastikan traffic dari penciptaan arsip sesuai dengan koridornya, mana yang masih kategorinya arsip aktif, dinamis aktif yang harusnya berada di masing-masing unit pengolah gitu kan. Terus ketika sudah di close file, akhirnya masuk ke inaktif, nanti dari inaktif akan diusul serahkan dan diusul musnahkan. Nah, itu tugas arsiparis di masing-masing OPD nantinya. Nah, nanti teman-teman dari admin OPD akan membuat struktur dinasnya masing-masing seperti contoh di layar ini, dan di dalam dinas tersebut ada jabatan kepala dinas dan TU pencatat surat. Kenapa TU pencatat surat ini satu rumah dengan dinas kepala dinasnya? Karena TU pencatat surat ini nantinya Bapak Ibu yang akan melakukan kontrol terhadap surat-surat yang tercipta dan juga diterima dan juga masuk yang kita buat, yang surat naskah dinas keluar dan juga naskah dinas masuk yang masuk ke OPD, nanti yang mengontrol adalah teman-teman dari TU atau pencatat surat atau sekretaris sebutannya. Jadi kalau misalkan kepala dinasnya mungkin tidak membuka aplikasi Sri Kandi untuk melakukan verifikasi atau melakukan approve tanda tangan gitu ya, teman-teman dari TU pencatat surat inilah yang nantinya akan membantu kepala dinas, Pak, ada surat yang belum Bapak tanda tangani, mohon segera di-approve Pak, gitu kan, atau Pak, ada surat yang belum diverifikasi oleh Bapak, mohon segera agar bisa segera diterima oleh alamat yang dituju. Nah, tugas TU pencatat surat seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena dia akan bisa melihat semua surat yang tercipta di dinas tersebut dan semua surat yang diterima di dinas tersebut dia bisa melihat. Jadi apa yang dilihat persuratan yang ada di kepala dinas, TU juga bisa melihatnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk admin-admin OPD, dia akan membuat struktur seperti ini dari masing-masing kepala dinas. Nanti ada, katakanlah di sekretariat ada subak gitu kan. Kalau di administrasi dan di bidang-bidang lain bukan subak ya, kasih ya, atau mungkin sesuai dengan nomenklatur yang baru saat ini, bukan kepala seksi lagi, tapi JFT, katakanlah kalau di dinas kearsipan itu tadinya kasih menjadi arsiparis ahli muda selaku subkoordinator apa gitu ya sebutannya. Nanti kita akan praktekkan sama-sama Bapak Ibu. Gaduh-gaduh. Nah, ini adalah jangan gaduh-gaduh yang sudah habis ya. Halo. Oke. Jadi ini adalah untuk mengisi identitas pengguna. Nah, nanti ada di sini kita akan praktekkan. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail di sesi ini karena kita pengen langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada daftar unit kerja, daftar jabatan, daftar pengguna. Untuk Bapak Ibu melakukan edit, di sini ada gambar pensil dan gambar tempat sampah yang warna merah. Tempat sampah itu artinya untuk menghapus user gitu ya. Kalau yang warna biru untuk mengedit gitu ya. Untuk apa nih gitu kan, kok bisa harus diedit dan harus dihapus gitu ya istilahnya. Karena nanti teman-teman dari admin OPD pasti akan mengalami yang namanya mutasi pejabat.
mutasi pegawai gitu kan. Berarti harus menyesuaikan ya Bapak Ibu dengan struktur yang terbaru. Nah, tugas teman-teman dari admin OPD mungkin bisa bekerja sama juga dengan admin instansi di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi masing-masing untuk melakukan penyesuaian ketika terjadi mutasi pejabat atau mutasi staf, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai terkecoh. Kalau biasanya gitu kan banyak yang mereka membuat jabatan tapi gambarnya adalah gambar gedung gitu kan. Itu berarti salah gitu ya. Jadi untuk ikon unit kerja gitu ya, ini gambarnya gedung, dan untuk ikon jabatan gambarnya adalah orang gitu ya. Karena banyak nih gitu kan ketika membuat jabatan tapi menginputnya masih dari unit kerja gitu kan. Akhirnya muncul tapi gambarnya admin gitu misalnya, tapi gambarnya adalah gambar gedung. Nah, itu salah berarti ya. Pastikan ikon-ikon ini sesuai dengan yang peruntukannya. Nah, demikian sedikit materi dari saya. Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri di https srikandi.layanan.go.id, atau Bapak Ibu ketika ingin mendownload manual book Srikandi bisa di bit.ly/user manual Srikandi. U-nya besar, M-nya besar, Srikandinya besar semua. Oke, demikian sedikit materi dari saya. Kita langsung ke Mbak Endah ya. Mbak Endah, Baik, Pak. ya bisa menongolkan mukanya nih. Biar teman-teman juga lihat Mbak Endah itu yang mana. Jadi Ya, Pak. Bapak Ibu, saya perkenalkan juga, Mbak Endah ini adalah pembina untuk wilayah mana Mbak Endah? Kalimantan Barat dan Timur. Oke, berarti untuk Bapak Ibu di wilayah Kalimantan Barat dan Timur, nanti bisa menghubungi Mbak Endah kalau ada permasalahan terkait Srikandi atau terkait kearsipan yang lainnya, bisa ke Mbak Endah atau bisa ke saya juga bisa, ke Mbak Wulan juga bisa, ke Bu Maulida juga bisa. Karena kita satu tim ya, Mbak Endah ya. Betul. Betul. Oke, Mbak Endah, monggo silahkan di share screen. Masuk ke srikandi.layanan.go.id. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, sedikit informasi, Mbak Endah juga ini masih cukup baru ya Mbak Endah ya, mengoperasikan aplikasi Srikandi gitu ya. Jadi di sini saya mau menggambarkan bahwa membuat struktur itu tidak susah seperti yang kita bayangkan. Bahkan Mbak Endah pun baru megang langsung bisa nih nanti gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah masuk ke akun Srikandi. Nanti Bapak Ibu akan masuk sesuai dengan alamat akunnya masing-masing dan passwordnya masing-masing gitu ya. Kami sarankan ketika Bapak Ibu menerima akun Srikandi, passwordnya kita bikin standar aja dulu semua, tidak usah dirobah-robah gitu ya. Karena apa? Karena kita ini dalam membuat struktur aplikasi Srikandi dan juga coba-coba pelatihan, kadang-kadang kita mengalami kendala dan butuh bantuan dari admin kabupaten, kota, atau provinsi misalkan. Atau mungkin butuh bantuan langsung dari kami dari Jakarta. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merubah passwordnya, kami tidak bisa masuk dan kami tidak bisa menganalisis masalahnya di mana gitu ya. Nah, yang lain selain daripada itu, password itu digunakan untuk kita melindungi isi informasi arsip yang sudah tercipta di akun Srikandi. Nah, kalau masih sifatnya latihan, coba-coba gitu kan, berarti kan tidak ada informasi yang harus kita lindungi ya, gitu kan istilahnya. Nanti kalau sudah berubah ke arsip.go.id gitu kan, di akun versi live-nya, boleh deh kita rubah sesuai dengan ketentuan password kita masing-masing. Oke, silakan Mbak Endah, masuk Mbak Endah ke adminnya. Oke. Oke, ini kami diberikan akun latihan oleh Pak Admin
nasional, administrator Kabupaten Srikandi, gitu ya. Oke, passwordnya masih standar ya Mbak Endah ya? 1 sampai 8 ya Pak ya. 1 sampai 8 ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Coba kita masuk. Nah, ini adalah menu utama yang Bapak Ibu terima sebagai admin, gitu ya. Sebagai admin, apa saja sih yang harus dilakukan, gitu kan? Bapak Ibu bisa mengklik administrasi, klik administrasi, Mbak Endah, gitu kan? Nah, pertama kali yang akan dilakukan adalah membuat logo instansi, gitu ya. Klik logo instansi. Oke. Nah, kira-kira Mbak Endah punya logo instansi ANDRI? Ada Pak? Ya, bisa di-browse. Hmm. Nah, boleh itu. Open. Nah, muncul, ini adalah, katakanlah contohnya ini adalah lambang instansi dari daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, sudah di-browse. Nah, di sini ada tulisan, apakah logo ini akan tampil pada QR code penandatanganan naskah? Kalau seandainya nanti di QR code-nya, Bapak Ibu di tengah-tengah QR code-nya itu mau muncul logo dari pemerintahan daerah Bapak Ibu masing-masing, boleh. Tapi kalau misalkan, nggak usah lah, berarti nggak usah diklik. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan logonya di QR code-nya, boleh. Coba diklik, Mbak. Ya. Klik, oke. Ketika sudah, simpan. Ini ya, Mbak? Iya Pak, keluar seperti Oke. ini. Coba perbaharui, Mbak. Oke. Oke. Kalau sudah, oke, ini Coba agak ulangi di browse lagi ya Pak ya. jadi refresh coba. Ya, kita anggap sudah oke lah, gitu ya, sudah masuk lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke unit kerja. Klik unit kerja, Mbak Endah. Nah, kita lihat bagannya Mbak Endah di plus di bawah yang bagan. Oke, dibuka. Nah, ketika Bapak Ibu menerima aplikasi Srikandi, Bapak Ibu hanya menerima bagannya ini ya. Nah, bagannya ini pemerintah Kabupaten Srikandi. Coba diklik jabatannya, Mbak. Klik jabatan di sebelah di bawah unit kerja, diklik. Ya, kita lihat lagi bagannya. Iya, hanya ini Bapak Ibu menerima akun Srikandi, Bapak Ibu hanya menerima pemerintah Kabupaten Srikandi, administrator Kabupaten Srikandi. Sesuai dengan kesepakatan tadi bentuk struktur yang kita buat, gitu ya. Kita pertama harus membuat unit kearsipan Kabupaten Srikandi, gitu ya. Berarti sekarang Mbak Endah kita klik lagi ke unit kerja. Klik lagi ke unit kerja, buat baru Mbak Endah. Nah, induknya kita pilih pemerintah provinsi, ya pemerintah Kabupaten Srikandi, ini langsung diklik aja Mbak Endah. Pemerintah Kabupaten Srikandi, diklik. Nah, nama unit kerjanya Bapak Ibu, untuk unit kerja kita sepakati menggunakan huruf kapital semua ya Bapak Ibu ya, untuk membedakan mana unit kerja, mana jabatan. Karena ada beberapa unit kerja yang merupakan nama jabatan juga. Kayak misalkan Bupati Kabupaten Srikandi. Nah, itu unit kerjanya adalah Bupati, jabatannya Bupati juga. Nah, kalau misalkan tidak kita bedakan antara huruf besar, huruf kecilnya, nanti kita akan, kalau orang Sunda bilang mah keder ya, gitu kan istilahnya. Oke Mbak, kita ketikkan namanya adalah unit kearsipan. Unit kearsipan Kabupaten Srikandi. Oke, nah singkatan ini Bapak Ibu untuk
memberikan singkatan ya kepada unit kerja tersebut. Nah, singkatan ini nanti akan terafiliasi menjadi nomor surat Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau misalkan Bapak Ibu katakanlah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, oh berarti kalau Dinas Kearsipan Perpustakaan kita punya singkatan yang lazimnya adalah Dispersip, ya gunakanlah singkatan itu karena nanti akan muncul di struktur penomoran surat. Misalkan di bidang sekretariat dinas Dispersip, wah kita punya contohnya misalkan singkatannya set underscore Dispersip, nah boleh. Nah untuk sampai dengan sekarang ini kita akan bilang ini singkatannya adalah Kap Srikandi gitu ya. Kap Srikandi. Nah kode ini apa? Kode ini biasanya ketika ada instansi yang memiliki UPT atau mungkin kalau di tingkat pusat ya Bapak Ibu ya, ada organisasi-organisasi yang mempunyai balai-balai besar gitu kan, atau kantor-kantor di wilayah mana gitu kan. Nah mereka karena saking banyaknya mereka membuat kode. Nah kode ini bisa dimasukkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki kode gitu kan, ya nggak apa-apa dikosongkan saja. Alamatnya juga karena tidak ada tanda bintangnya boleh dikosongkan dulu sementara. Kalau mau diisi pun boleh ya. Ya boleh simpan. Mbak Endah, oke. Sekarang sudah muncul nih. Wah, ini masih bekerja ya. Nah, berarti sudah ada ya. Nah, ini ada double. Ini coba kita lihat bagannya. Ada bug-nya nih. Kita lihat. Ya. Oh. Banyak. Iya, banyak bug-nya. Kita hapus dulu, Mbak Endah. Oh, Bapak Ibu yang saat ini melihat acara kita ini, dimohon untuk tidak ikut berpartisipasi ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita live, kalau Bapak Ibu membuat juga dengan laptop Bapak Ibu masing-masing, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi untuk kesempatan ini saya mohon Bapak Ibu agar melihat aja ya, melihat rekamannya nanti bagaimana cara membuatnya gitu kan. Jangan ikut-ikutan menggunakan akun ini untuk membuat yang sama, karena nanti akan muncul di sini berbarengan Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini Ibu-ibu, Bapak-bapak. Bisa dihapus dulu Mbak Endah? Oke, Pak. Iya. Ya Bapak Ibu hanya lihat aja dulu. Coba kita lihat bagannya masih ada lagi nggak Mbak Endah? Udah aman, Pak. Oke, aman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan dulu, jangan ikut masuk terus membuat gitu ya istilahnya, nanti kita akan sedikit kacau gitu ya. Oke, nah kalau sudah membuat unit kearsipan kabupatennya, sekarang kita buat jabatannya dulu Mbak Endah. Karena kalau ada rumahnya berarti harus ada penghuninya nih gitu kan istilahnya nih. Penghuninya siapa gitu kan. Nah coba kita buat jabatan, kita klik buat baru. Klik buat baru. Oke, nama jabatannya kita tulis Mbak, Arsiparis. Nah, untuk nama jabatan kapitalnya hanya huruf depannya aja ya Bapak Ibu ya. Arsiparis Kabupaten Srikandi. Nah, pilih unit kerjanya, pilih unit kearsipan. Nah, masih ada dua nih, masih ada bug nih. Coba kita pilih salah satu. Induk jabatannya nggak usah diisi dulu, karena Arsiparis ini mengisi jabatan yang mengisi struktur yang ada di tempatnya dia. Simpan coba Mbak. Oke, sudah ada Arsiparis. Coba kita lihat di bagannya Mbak. Kita buka. Oke. Iya. Nah, ini yang di bawah masih ada unit kearsipan Kabupaten Srikandi. Kita abaikan dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini mungkin bug gitu ya. Kita akan abaikan dulu yang di bawah. Kita lihatnya unit kearsipan yang di atas saja nih Bapak Ibu. Oke, sudah membuat Arsiparis, unit kearsipan ada Arsiparis. Sekarang sesuai dengan tadi yang disepakati, di bawah unit kearsipan itu nanti ada bupati, wakil bupati, dan juga unit-unit kearsipan lainnya gitu ya. Nah, sebelum itu karena sudah ada Arsiparisnya, kita masukin dulu nih penggunanya nih Mbak Endah, penggunanya siapa? Ya. Oke.
buat baru. Oke, nomor induk pegawainya di 1, 2, 3, 4 aja Mbak Endah. Nah, nomor induk pegawai ini nanti wajib diisi. Nah, nick-nya sementara isi asal-asalan dulu aja Mbak Endah. Oke, nama lengkap adalah nama penggunanya. Untuk nick Bapak Ibu nanti akan terafiliasi dengan tanda tangan elektroniknya ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor nick-nya nanti nggak boleh salah, sesuaikan dengan nomor nick Bapak Ibu ketika sudah diajukan permohonannya kepada BSRE. Oke, nama lengkapnya Mbak Endah, katakanlah yang menjadi arsiparisnya adalah Mbak Endah deh. Nah, itu sudah ada tuh. Ya. Oke, nomor selulernya harus pakai 08 Mbak, depannya Mbak. 08 123 nggak apa-apa. Oke. Nama pengguna ini Bapak Ibu, nama pengguna ini adalah nama akunnya ya Bapak Ibu ya. Nama akun yang nanti akan digunakan harus menggunakan, katakanlah konsisten, menggunakan huruf kecil semua, jangan menggunakan huruf besar, huruf kecil, karena kalau misalkan kita lupa, bisa mengakibatkan tidak bisa masuk akun gitu ya. Dan tidak boleh ada spasi. Kalau mau pakai jarak, pakai titik atau pakai underscore. Dan usahakan nama pengguna ini menggunakan nama jabatan ya Bapak Ibu ya, untuk para pejabat struktural. Kalau untuk para pejabat JFT, jabatan fungsional tertentu, atau JFU gitu ya, atau staff gitu ya, boleh menggunakan nama akunnya adalah nama pribadi itu boleh gitu kan. Tapi kalau untuk jabatan, untuk akun pejabat menggunakan nama jabatannya. Oke, misalkan nama jabatannya arsiparis, kecil semua ya Mbak Endah ya. Arsiparis, titik, Kap, titik, apa, Sri Kandi. Oke, emailnya boleh dimasukkan 123@gmail.com gitu misalnya. Oke, boleh itu. Kata sandinya kita bikin sepakat ya Bapak Ibu ya, kita bikin 8 karakter 1 sampai 8. Jangan dirubah-rubah dulu karena masih akun latihan, jadi kita bisa pantau dari Jakarta dan kita bisa memberikan bantuan kalau terjadi permasalahan. Oke. Konfirmasi ulang 1 sampai 8 Mbak Endah. Oke. Hak aksesnya diberikan Mbak Endah, klik hak aksesnya. Nah, karena yang kita bikin ini adalah akun untuk arsiparis, maka kita berikan hak aksesnya adalah unit kearsipan, Bapak Ibu. Kalau admin, kita membuat admin, nanti kita sesuaikan. Nah, apakah pengguna ini menjadi pengelola retensi di atas 10 tahun? Karena ini merupakan admin dari kabupaten, gitu kan? Yang notabene adalah teman-teman arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka kita klik iya. Pengguna ini menjadi pengelola arsip di atas 10 tahun. Kalau untuk buat arsiparis di OPD bagaimana? Di OPD berarti tidak usah diklik nantinya. Oke, instansinya kita klik Mbak. Unit kearsipan kita pilih. Unit kearsipan. Oke, jabatannya kita pilih, nanti keluar arsiparis. Iya. Nah, grup jabatannya kita masukkan ke fungsional tertentu aja Mbak. Iya. Nah, jenis penggunanya, Bapak Ibu perhatikan jenis pengguna ini terdiri dari PNS, aparatur sipil negara, pekerja harian lepas, P3K, PPNPN, THL, tenaga kontrak. Nah, ini Bapak Ibu, saya disclaimer dulu, sudah saya berikan masukan kepada teman-teman dari Pusdatin dan juga teman-teman dari Kominfo, bahwa pilihannya adalah aparatur sipil negara itu adalah PNS dan P3K. Jadi kalau misalkan nanti statusnya PNS, pilihlah PNS. Kalau dia P3K, pilihlah P3K. Jangan menggunakan aparatur sipil negara ya. Karena di undang-undangnya aparatur sipil negara adalah PNS dan P3K. Nah, kalau untuk yang lainnya kayak pekerja harian lepas, THL, dan tenaga kontrak, ini kayaknya agak sama-sama aja. Jadi Bapak Ibu untuk tenaga kontrak yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, nanti dikondisikan aja. Kalau menggunakan tenaga kontrak, boleh. THL, boleh. Atau pekerja harian lepas, saya pengertiannya pekerja harian lepas, tenaga harian lepas ini masih kurang begitu paham ya, nomenklaturnya apa bedanya, gitu ya. Sedangkan untuk PPNPN ini adalah untuk pejabat pemerintahan non pegawai negeri, gitu ya. Apa aja sih contohnya? Contohnya bupati,
wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan wakil gubernur gitu ya. Kalau untuk anggota DPRD itu nanti kita bahas lebih lanjut, lebih detail, apakah beliau-beliau ini menggunakan aplikasi Srikandi juga atau diwakilkan oleh ketua-ketuanya saja atau bagaimana, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Oke, sementara kita klik PNS, Mbak Endah. Nah, nanti kalau foto bisa dimasukin kita atau bisa disesuaikan dengan pemilik akunnya masing-masing. Simpan, Mbak Endah. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu ya, Mbak Endah Dewi sebagai unit kearsipan. Oke, setelah itu kita masuk ke unit kerja dulu, Mbak Endah. Unit kerja tadi kita sudah lihat kalau di bawah unit kearsipan itu nanti ada, coba lihat bagannya Mbak Endah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat posisinya dari bagan ini. Di bawah unit kearsipan tadi ada apa Mbak Endah? Bupati ya Mbak Endah ya? Betul, Pak. Ya, Bupati. Oke, sekarang kita klik unit kerja, terusnya ke atas buat baru Mbak. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan sekali Bapak Ibu. Di sini ada tulisan unit kerja Satker baru. Nanti kalau biasanya nih, gitu, karena bentuknya mirip-mirip gitu kan, ketika Bapak Ibu mengklik jabatan, nanti pastikan di atasnya ini tulisannya jabatan juga Ibu, gitu ya, Bapak. Jangan sampai Bapak Ibu masih mengklik unit kerja, tapi Bapak Ibu membuat jabatan. Jangan ya, nah, karena formnya juga berbeda. Oke, batal dulu Mbak. Jadi kebanyakan kesalahan kita dalam membuat struktur adalah kita tidak memperhatikan ini kesesuaian antara unit kerja di menu dengan unit kerja dengan tulisan di atas. Oke, oke, sudah. Oke, buat baru Mbak Endah. Nah, induknya kita pilih unit kearsipan Mbak Endah. Oke, nama unit kerjanya besar semua. Bupati apa? Kabupaten Srikandi. Bupati Srikandi boleh. Oke, singkatan apa? BUP Srikandi gitu ya. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Oke, simpan Mbak Endah. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita isi jabatannya. Nah, ini Bapak Ibu kenapa kita harus membedakan untuk unit kerja huruf besar semua, sedangkan untuk jabatan menggunakan huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Karena ini unit kerjanya bupati, kita kan istilahnya bupati. Jabatannya bupati juga. Jadi kalau misalkan kita sama-sama menggunakan huruf kapital biasa, mungkin kita nanti akan keder ya, gitu ya. Oke, nama jabatannya kita tulis bupati, B-nya besar ya, bupati, kabupaten. Enggak boleh, hurufnya besar kecil Mbak Endah. B-nya besar, ya bupati, kabupaten, ya, boleh Bupati Kabupaten Srikandi atau Bupati Srikandi boleh ya. Ini hanya nomenklatur. Ya. Oke, unit kerjanya kita pilih karena Bupati ini menempati rumah dari Bupati Kabupaten Srikandi, rumah dari jabatan Bupati Kabupaten Srikandi, maka kita pilih unit kerjanya adalah Bupati Kabupaten Srikandi. Oke, induk jabatannya nggak usah, kita simpan langsung. Oke. Coba kita lihat bagannya Mbak, apakah sudah masuk tepat di rumahnya atau salah kamar nih. Kita lihat. Wah, ini masih ada yang buat juga nih teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan ya teman-teman gitu ya, teman-teman untuk melihat saja, jangan ikut membuat di akun. Jadi aplikasi Srikandi ini ketika saya gunakan, terusnya ada Bapak Ibu yang menggunakan juga, maka nanti hasilnya akan masuk ke sini sama-sama gitu ya. Nanti akan mengganggu teman-teman yang lain dalam melihat struktur benar atau tidaknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu yang masuk menggunakan aplikasi Srikandi ini di akun yang sama, jangan ikut dulu. Kita lihat, nah ini ada nih, unit kearsipan Lombok Utara. Berarti Bapak Ibu ada yang ngikutin nih. Ada yang bikin bareng nih di sini nih. Jangan dulu ya Bapak Ibu ya. Kasihan teman-teman yang lain, nanti ngikutinnya agak sulit. Gitu ya. Kita ikutin dulu Bapak Ibu. Oke. Oke, nanti kita, karena keterbatasan waktu, kita nggak mungkin bisa menghapus teman-teman yang ini nih. Gitu ya. Kita lihat
Anggap aja yang Bupati Sri Kandi sama unit kearsipan Lombok Utara nggak ada ya, kita anggapnya nggak ada ya. Teman-teman hanya perhatikan di Bupati Kabupaten Sri Kandi, gitu ya. Kita lihat Mbak Endah, kita lihat tanda, ya oke. Nah, sudah masuk ya jabatannya ya. Oke, jabatannya sudah masuk, langsung kita masuk ke penggunanya Mbak Endah. Jadi klik pengguna Mbak Endah, iya, kita buat baru. Ya, jadi Bapak Ibu mohon untuk pembuatan struktur ini kita bikinnya berurut ya Bapak Ibu ya, bikin dulu unit kerjanya, bikin dulu jabatannya, bikin dulu penggunanya gitu ya. Untuk kita bikinnya satu set seperti itu. Jangan kita bikin unit kerja dulu, baru jabatan dulu, penggunanya terakhir, gitu kan istilahnya. Jangan kita bikin tidak satu set seperti itu ya Bu, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena aplikasi Sri Kandi ini ketika Bapak Ibu sudah membuat unit kerja dan jabatannya, tapi Bapak Ibu lupa mengisi penggunanya, maka aplikasi Sri Kandi ini ketika Bapak Ibu ingin memilih nama untuk memverifikasi surat atau menandatangani surat, nama tersebut tidak muncul karena belum lengkap satu set, gitu ya istilahnya. Nah, aplikasi Sri Kandi ini juga kalau misalkan kita bikinnya fokus, mungkin tidak akan ada masalah. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah membuat unit kerja, membuat jabatan, tiba-tiba kita istirahat siang gitu, ngopi-ngopi santai, ngopi-ngopi cantik sama teman-teman gitu kan istilahnya. Balik lagi ke kantor kita lupa yang sudah dibikin penggunanya yang mana ya, gitu kan istilahnya. Karena di aplikasi Sri Kandi versi 2 ini kita tidak dibekali oleh bagan untuk para pengguna aplikasi Sri Kandi gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih mana jabatan atau unit kerja yang sudah diisi penggunanya, mana yang belum gitu ya. Jadi saya sarankan caranya adalah membuat unit kerja, jabatan pengguna sekaligus gitu ya, untuk memastikan semua nama yang ada di struktur itu bisa berjalan sesuai fungsinya ketika nanti melakukan kegiatan korespondensi. Oke, kita masukkan nomor induk pegawainya, Mbak Endah. Bebas, Mbak Endah, oke. Nick-nya juga kita masukkan. Oke, nama lengkapnya misalkan Rudi Anton. Oke, nomor selulernya 08 sekian-sekian. Oke. Nama penggunanya tadi Bupati ya. Bupati berarti nama penggunanya Bupati titik apa tadi itu? Bupati Sri Kandi. Boleh Bupati Sri Kandi, boleh Bupati titik Kap. Jadi terserah Bapak Ibu ya. Tapi untuk menggunakan nama pengguna gitu ya, harus konsisten ya Bapak Ibu ya, gitu ya, harus konsisten. Oke, emailnya asal-asalan aja 1245667@gmail.com gitu misalkan. Oke, kata Sri Kandi kata sandinya juga sama 1 sampai 8. Konfirmasi 1 sampai 8. Oke. Kita ke atas lagi. Hak aksesnya. Karena Bupati ini adalah pengguna aplikasi Sri Kandi, maka kita harus pilihnya user. Gitu ya. User. User ini dapat mengirim atau menerima surat dari luar instansi, unit kerja atau satuan kerja. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan seperti ini, siapa saja sih yang boleh mengirim atau menerima surat dari luar instansi atau unit kerja ke luar instansi unit kerja? Yang boleh diklik ini hanya Bupati, gitu ya istilahnya. Para kepala dinas, para kepala badan itu boleh ya. Tapi kalau untuk level eselon 3, misalkan sekretaris dinas, kepala bidang itu tidak usah diklik ininya. Tapi karena Bupati ini adalah penerima dan juga pengirim surat, maka kita klik. Oke, instansinya dipilih Mbak Endah. Nah, oke. Bupati. Ya, jabatannya kita pilih Bupati juga. Oke, grup jabatannya kita pilih pemimpin daerah deh, pemimpin daerah. Oke. Jenis penggunanya kita pilih PPNPN. Oke. Nah, di sini kalau user Bapak Ibu ada terima notifikasi via WhatsApp, terima notifikasi via email gitu ya. Untuk mengklikkan iya atau tidak, pastikan dulu bahwa Pak Bupati atau pejabat terkait
berkenan nggak mereka menerima notifikasi via WhatsApp gitu ya, atau mereka berkenan nggak terima notifikasi via email. Kalau berkenan boleh diklik, dihijaukan, klik, nah klik juga. Kalau katakanlah beliau berkenannya saya via email aja, WhatsApp saya nggak mau karena terlalu berisik. Bayangkan aja kalau saya satu hari terima 25 surat bupati, berarti nanti WhatsApp saya akan berbunyi 25 kali, gitu kan istilahnya. Terlalu berisik dan takut handphone saya ngehang, gitu kan istilahnya. Makanya saya terima via email aja, berarti yang notifikasi via WhatsApp-nya bisa dimatikan, begitu Mbak. Matikan, iya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Oke, nah sekarang bupati sudah ada. Nah, sekarang kita bikin untuk unit kerja baru. Nah, coba kita lihat unit kerjanya. Lihat di bagian. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya, gitu ya. Oke, coba lihat di jabatan, Mbak. Di jabatan, Mbak. Kita kliknya di jabatan. Oke. Kita buka bagian jabatannya. Ini kearsipan, arsiparis, bupati sudah masuk. Nah, kita pengen lihat nih, kita pengen lihat ada beberapa daerah yang bupati sama wakil bupatinya satu rumah, gitu ya istilahnya, satu unit kerja satu rumah karena mereka adalah satu paket pimpinan daerah, gitu kan. Ada yang nanti wakil bupatinya pakai rumah tersendiri, gitu kan. Boleh nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ya, gitu kan. Nah, ini kita anggap gitu kan wakil bupatinya punya rumah sendiri nanti gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau digabungin bupati garis miring wakil bupati Kabupaten Serikandi boleh. Berarti nanti di sini ada dua jabatan. Jabatan bupati sama jabatan wakil bupati. Tapi kalau mau dibikin rumah tersendiri juga boleh. Kita contohkan punya rumah tersendiri ya Mbak Endah ya. Kita klik unit kerja. Oke, kita klik buat baru. Induknya kita pilih unit kearsipan. Oke, nama unit kerjanya besar semua ya Mbak Endah ya. Wakil Bupati Kabupaten Serikandi. Misalkan singkatannya Wabub Serikandi. Oke, simpan. Oke. Ya, kita mau klik jabatan Mbak sekarang. Seperti tadi, kita klik buat baru. Nama jabatannya kita klik Wakil Bupati, tapi besar ya. Wakil Bupati Kabupaten Serikandi. Oke, unit kerjanya kita pilih Wakil Bupati Kabupaten Serikandi. Induk jabatan nggak usah, kita simpan. Gitu ya. Kita isi lagi penggunanya. Pastikan dulu semuanya kita bikin satu set. Buat baru penggunanya. Oke, nick-nya. Oke, nama lengkapnya katakanlah Sri Wulandari. Oke, nomor selulernya 08 sekian-sekian. Oke. Nama penggunanya adalah Wabub, gitu, Wabub. Oke. Emailnya dituliskan. Kalau ada tanda bintangnya berarti harus diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kata sandinya 1 sampai 8. Ya, kita ke atas. Hak aksesnya dipilih sama-sama user karena pengguna juga. Nah, unit ini dapat mengirim atau menerima surat. Nah, pertanyaannya, wakil bupati boleh nggak terima atau ngirim surat, Bapak Ibu? Kan biasanya surat itu hanya dari bupati ya. Maka kita sesuaikan nanti dengan kebijakan daerah. Kalau seandainya wakil bupati bisa ngirim dan juga terima surat tanpa di luar boleh, apabila wakil bupati boleh mengirim dan menerima surat gitu kan istilahnya, maka bisa diklik.
kalau misalkan hanya bupati yang bisa mengirim dan menerima surat, maka ini nggak usah diklik. Kita anggapnya pada porsi latihan ini, wakil bupati tidak bisa mengirim dan menerima surat sendiri ya, gitu ya. Oke, kita langsung ke instansinya, Mbak Endah. Kita nggak usah klik yang itu ya. Instansinya kita pilih wakil bupati. Ya. Jabatannya nanti akan keluar wakil bupati. Iya. Grup jabatannya kita pilih pimpinan daerah. Jenis penggunanya tadi PPN. Oke. Simpan boleh. Nah, berarti ada yang belum keisi nih, Mbak Endah. Coba kita lihat lagi. Pengguna. Wakil bupati. Coba kita ke pengguna tadi, Mbak Endah. Ada yang, coba kita lihat pengguna. Coba wakil bupati sudah masuk belum tadi, Mbak Endah? Belum sepertinya ya. Belum masuk, Pak. Belum. Nah, berarti tadi ada yang salah, Mbak Endah. Kita ulangi lagi, Mbak Endah. Jadi kalau misalkan ada tanda bintang warna merah itu belum terisi, atau mungkin emailnya sudah ada, dia akan nolak Bapak Ibu ya, akan nolak untuk save data yang akan kita simpan. Jadi pastikan data dari katakanlah mungkin nama pengguna gitu kan, nick gitu kan, email itu berbeda. Jangan menggunakan yang sama. email.com. Oke. Ke atas, Mbak. Hak aksesnya kita pilih user. Oke, instansinya kita pilih wakil bupati. Jabatannya wakil bupati. Grup jabatannya pimpinan daerah. Pimpinan daerah, Mbak. Oke. Jenis penggunanya PPNPN. Oke, pastikan sudah terisi semua ya, Mbak. Oke, kalau sudah boleh disimpan. Pastikan. Nah, berhasil ditambahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan menambahkan pengguna baru, kalau misalkan dia tidak berhasil tersimpan, berarti ada datanya yang salah. Kita mesti perhatikan lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, Mbak, di jabatan, klik jabatan, Mbak. Sudah masuk ya, nama-nama, kita lihat bagannya. Kita lihat bagannya. Kita lihat, oke. Waduh, ada Sri Kandi, ada Arjuna nih. Bapak Ibu jangan ikut-ikutan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman yang lain yang memperhatikan video ini, yang memperhatikan BIMTEK ini jadi terkecoh nih, gitu kan istilahnya. Oke, ini sini sudah ada dua, bupati dan wakil bupati. Nah, ini karena ada yang ngikutin Bupati Sri Kandi jadi acak-acakan nih strukturnya nih Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu mohon untuk yang ikut kegiatan ini, perhatikan saja, jangan ikut-ikutan mengakses karena nanti akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke? Anggap saja yang Bupati Sri Kandi sama unit kearsipan Kabupaten Arjuna ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kita sudah membuat Bupati Kabupaten Sri Kandi dan juga wakil bupati, gitu ya. Oke, sekarang sesuai dengan kesepakatan tadi, pola yang kita bentuk di bawah bupati itu akan ada unit-unit kearsipan dinas OPD, gitu ya. Katakanlah sekarang yang kita jadikan contoh, contohnya dinas perpustakaan ya, dinas perpustakaan. Oke, kita buat unit kerjanya. Terus kita klik buat baru, induknya kita pilih bupati, Mbak. Karena dinas-dinas ini berada di bawah bupati, nama unit kerjanya kita pilih jadi unit kearsipan. Dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Sri Kandi. Ya, harus lengkap ya Bapak Ibu ya. Nama dinas, kalau seandainya nanti membuat yang di bawahnya, sekretariat dinas juga harus komplit. Karena nanti data ini, data satuan kerja yang Bapak Ibu tuliskan di aplikasi Sri Kandi ini,
akan dibagi pakaikan oleh seluruh pengguna Srikandi se-Indonesia. Nah, dan juga akan menjadi alamat tujuan surat. Kalau tidak lengkap, nanti suratnya bisa nyasar, Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, misalkan singkatan dispersif. 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 Oke. Oke, boleh simpan, Mbak. Oke. Kita langsung lihat, ya, klik jabatan boleh. Oke, buat baru. Nama jabatannya tadi unit kearsipan ya. Kita akan membuat siapa nih yang mengisi jabatan unit kearsipan. Nama jabatannya adalah administrator, Mbak. Administrator. Ya, administrator dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Srikandi. Nah, unit kerjanya kita pilih dinas. Unit kearsipan dinas kearsipan. Ya, itu pilih, Mbak. Oke, induk jabatan nggak usah diisi, kita klik simpan. Oke. Nah, kita pilih penggunanya. Iya. Pengguna, kita buat from penggunanya. Oke, nick-nya kita perhatikan. Oke. Nama lengkapnya misalkan Ramdan Chandra Wijaya. Ramdan Chandra aja. Oke, nomor selulernya 08 sekian-sekian. Oke, nama penggunanya misalkan tadi admin ya. Admin titik apa dispersif titik Kap Srikandi, langsung aja Kap Srikandi, Kap sampai titik ya. Oke, emailnya oke. Iya. Aksesnya kita pilih karena kita membuatkan admin, maka pilih admin Satker OPD. Iya. Instansinya dipilih. Ya, ini kearsipan di instansi. Jabatannya nanti muncul otomatis. Administrator, grup jabatannya kita pilih itu aja, Mbak. Apa fungsional umum aja, fungsional umum aja. Oke, jenis penggunanya katakanlah PNS. Ya, simpan. Oke, kita klik jabatan, Mbak. Kita klik jabatan, coba kita pastikan dulu. Ya, lihat bagannya. Kita buka yang tanda panahnya. Oke. Ya. Kita buka ya. Oke, Bapak dan Ibu ya yang menghadiri kegiatan BIMTEK pada kesempatan hari ini, tugas dari admin kabupaten, admin kota, dan admin provinsi selesai sampai di sini, yaitu membuatkan unit kearsipan. Ketika mendapatkan akun, tugas dari admin adalah pertama tadi men-setting logo, gitu ya. Dan yang kedua membuat unit kearsipan kabupaten. Di situ juga ada arsiparis kabupaten yang dipegang oleh teman-teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten, gitu ya. Terus membuatkan akun buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, gitu ya. Membuatkan jabatan bupati dan juga membuatkan unit-unit kearsipan di OPD-OPD dan administrator-administratornya. Seiring dengan apa yang tadi disampaikan Pak Rudi, gitu ya, di sesi pertama, gitu ya, teman-teman dari OPD akan mengirimkan para wakilnya sebagai tim administrator, tim operator Srikandi, gitu ya, dan juga nanti diperkuat dengan SK Pak Bupati atau Bupati atau kota atau provinsi, gitu ya, gubernur. Nah, nama-nama yang dikirim dari OPD tersebut yang sudah diikat dalam satu SK, gitu kan, kita berikan akunnya masing-masing, gitu ya istilahnya.
Untuk dinas perpustakaan, siapa yang ditunjuk? Kita berikan akunnya atas nama dia. Untuk dinas komunikasi, kita berikan akunnya. Dari Setda, siapa kita berikan akunnya. Nah, tugasnya dari admin instansi, dalam hal ini admin dari provinsi, kabupaten, maupun kota, bertugas untuk membimbing dan juga membina para admin-admin yang ada di masing-masing OPD, gitu ya. Apabila mereka mengalami kendala, kesulitan, nah tim admin dari instansi lah, dari provinsi, kabupaten, atau kota lah yang akan membantu mereka. Ketika teman-teman tidak bisa membantu mereka dalam artian belum punya cukup pengetahuan atau kapasitas gitu ya, bisa meminta bantuan kami di Arsip Nasional melalui kami di para pemangku wilayah, pembina wilayah, atau nanti kita akan berkoordinasi dengan para admin nasional gitu ya, yang ada di Arsip Nasional untuk memberikan troubleshoot atau pemecahan dari masalah gitu ya. Sampai di sini sudah tugasnya admin instansi sudah selesai. Nah, saat ini kita kan tugasnya admin dari OPD lah yang akan membuat struktur-struktur di dalamnya. Tapi ini saya disclaimer juga nih teman-teman, Pak Rudi, para koordinator, karena saya mohon izin juga karena untuk kepentingan BIMTEK gitu ya istilahnya, dan untuk akun dari masing-masing administrator di dinas terkait itu bagannya masih dikunci oleh pihak dari Kominfo, maka saya mohon izin untuk kesempatan ini menggunakan akun dari admin kabupaten ya untuk membuatkannya, karena untuk kepentingan biar bisa terlihat oleh teman-teman peserta. Ya, jadi teman-teman nanti para admin dari masing-masing OPD seharusnya teman-teman dan semestinya teman-teman membuat struktur dengan akunnya masing-masing yang telah diberikan ya, Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan akun dari admin kabupaten. Karena kalau nanti dibuat dari admin kabupaten kurang terlalu panjang dan nanti akan cukup merepotkan. Tapi karena ini kebetulan di akun admin masing-masing OPD bagan jabatan, bagan unit kerja yang masih terkunci, jadi kami tidak bisa memperlihatkan struktur yang benar itu nanti seperti apa, maka untuk kesempatan ini kami menggunakan admin dari kabupaten. Oke, berarti saat ini Mbak Endah sekarang statusnya berubah menjadi admin itu ya, admin OPD ya. Yang dalam hal ini tadinya yang kita bikin adalah Mas Ramdan. Jadi ceritanya Mbak Endah ini berubah menjadi Mas Chandra nih. Oke. Nah, coba kita lihat ke bagan Mbak Endah di jabatan. Coba klik jabatan dulu Mbak Endah. Tadi kita klik jabatan. Oke, kita buka bagannya. Bapak Ibu perhatikan. Oke, kita buka tadi yang Bupati. Nah, ini ya. Unit Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sri Kandi. Klik. Coba diklik Mbak Endah. Oke, nah ini sudah ada administrator ya. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman dari admin OPD, yang pertama harus dilakukan adalah membuat temannya, yaitu Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sri Kandi, gitu ya. Nah, karena langsung membuat jabatan, maka kita klik jabatan dulu, Mbak Endah. Sudah klik jabatan ya? Sudah klik jabatan ya? Oke, kita buat baru. Kita buat baru. Nama jabatan ditulis. Oke, sudah Mbak Endah? Oke, kita masukkan jabatannya Arsiparis Dinas Perpustakaan, Kearsipan dan Perpustakaan ya, ya Kabupaten Sri Kandi.
Oke, kita pilih unit kerjanya karena arsiparis ini berada di unit kearsipan, satu rumah dengan admin, kita pilih unit kearsipan dinas. Nah, induk jabatannya kita kosongkan aja, kita simpan. Oke, coba kita sudah masuk ya. Coba kita buka lagi, Mbak, di jabatannya. Sudah masuk sesuai dengan kamarnya belum nih? Ya, kita lihat bagannya. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kesepakatan tadi kita ya. Nah, sekarang karena sudah ada jabatannya, kita harus masukkan penggunanya. Jangan sampai lupa nih, kita masukkan penggunanya. Karena terkadang ketika jabatan sudah ada, kita tinggal ngopi-ngopi cantik, tahu-tahunya penggunanya belum kita isi, gitu ya. Nah, oke, kita buat baru. Nah, nomor induk pegawainya. Oke, nick-nya. Nama lengkap. Katakanlah siapa Mbak Endah? Eri ya? Eri, Boleh, Pak. boleh. Eri. Oke, Eri Lokito. Oke. Nomor selulernya 08 sekian-sekian. Oke. Nama penggunanya Arsiparis. Arsiparis titik Dispersip titik Kap Serikandi. Oke. Emailnya kata sandi 1 sampai 8. Konfirmasi kata sandi sama. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya dikatakan lemah di sini, nggak apa-apa. Kan masih latihan. Oke, hak akses karena ini arsiparis ya kita pilih unit kearsipan. Nah, karena ini adalah arsiparis OPD, maka arsiparis OPD itu mengelola arsip yang di bawah 10 tahun. Nah, kalau pengelola arsip retensi di atas 10 tahun hanya untuk para arsiparis yang ada di LKD ya, gitu kan. Karena ini arsiparis meskipun dia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, gitu kan istilahnya, tapi dia mengelola arsip-arsip yang 10 tahun. Gitu kan. Karena fungsi dia kalau kayak kami di Arsip Nasional, gitu ya, ada bagian arsip. Gitu. Nah, bagian arsip itu adalah arsip nasional gitu. Jadi dia punya dua sisi koin nih. Dia sebagai lembaga kearsipan, tapi dia juga sebagai pencipta dari arsip gitu kan istilahnya. Maka kita tidak usah klik ini, gitu ya. Nanti karena arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini nanti levelnya akan sama nih, sama dengan arsiparis di Dinas Kominfo, arsiparis di Sekda, di Badan Aset dan Keuangan, kita akan sama. Oke, instansinya kita pilih, Mbak. Instansinya tadi ya, unit kearsipan, dinas kearsipan, jabatannya langsung pilih arsiparis. Oke, grup jabatan, JFT, kita pilih. Nah, pengguna kita pilih PNS. Kita utamakan PNS ya Bapak Ibu ya, karena aplikasi Serikandi ini nanti akan berisi data-data administratif gitu kan, data-data tentang pemerintahan, birokrat gitu kan istilahnya, diutamakan penggunanya adalah para PNS gitu ya. Namun tapi kalau di daerah masih ada tenaga kontrak, honorer gitu kan istilahnya, monggo disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Namun yang perlu diperhatikan nanti harus ada pihak yang bertanggung jawab kalau misalkan memerintahkan katakanlah non PNS untuk melakukan kegiatan kearsipan gitu. Nanti harus ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan nanti gitu ya. Tapi nanti itu kita bahas lebih detail lagi Bapak Ibu. Sekarang kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, sudah ya, sudah berhasil disimpan ya. Nah, tadi kan sudah ada arsip administrator, juga sudah ada arsiparis. Sekarang kita bikin dinasnya nih, Mbak Endah. Kita masuk ke unit kerja dulu, Mbak Endah. Masuk ke unit kerja, kita klik buat baru. Nah, induknya kita pilih unit kearsipan. Oke. Iya, klik. Nama unit kerjanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Besar semua Mbak Eri. Mbak Endah. Besar semua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Serikandi. Ya, singkatannya Dispersip lah. Oke. Udah ada ya Dispersip A gitu misalkan, strip A. Oke, kita simpan. Nah, sudah ada nih rumahnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Siapa nih Bapak Ibu yang mengisi jabatan kepala dinas? Nah, berarti kita klik jabatan saat ini. Klik jabatan, buat baru. Nama jabatannya kalau nama strukturnya adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka nama jabatannya adalah Kepala Dinas. Ya, klik buat baru. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Serikandi. Oke, unit kerjanya kita pilih dinas. Dinas Kearsipan. Oke, unit jabatannya nggak usah, kita langsung simpan. Oke, kita langsung isi penggunanya aja dulu, Mbak. Klik pengguna. Buat baru. Kita masukkan. Oke. Nama lengkapnya yang jadi Kepala Dinas Perpustakaan Banu Prabowo misalkan. DRS Banu Prabowo. MSI. Oke. Nomor selulernya 08 sekian-sekian. Oke, nama penggunanya berarti Kadis. Kadis. Titik Dispersip. Titik Mbak. Pakai titik aja. Kita konsistenin titik. Kap Serikandi. Oke. Emailnya. Oke, kata sandinya 1-8. Oke, kita ke atas lagi, Mbak. Hak aksesnya, karena beliau adalah kepala dinas, kita pilih user. User, Mbak. Nah, user ini dapat mengirim atau menerima surat dari luar instansi, unit kerja atau satuan kerja, ya. Karena yang bisa punya hak untuk menandatangani surat dari dinas adalah Pak Kepala Dinas. Oke. Nah, instansi unit kerjanya kita pilih dinas. Dinas, oke. Pilih jabatannya akan muncul kepala dinas sesuai yang kita sudah setting. Grup jabatannya kita pilih eselon 2, Mbak. Oke, nah beliau PNS. Nah, notifikasinya misalkan saya WhatsApp aja, email saya terlalu banyak iklan-iklan dari Shopee gitu misalkan. Ya udah, pakai WhatsApp aja. Oke, simpan. Oke. Sudah masuk ya? Nah, sekarang kita lihat di jabatan lagi, Mbak. Kita pastikan namanya Pak Banu sudah ada dalam rumah kepala dinas. Oke. Oke, siap. Oke, sudah ada ya. Nah, tadi kita sudah sepakati di awal kalau kepala dinas ini akan didampingi oleh para pencatat surat nih. Kita kan yang satu rumah dengan Pak Kepala Dinas, kita kan istilahnya. Maka sekarang kita langsung buat jabatannya, Mbak Endah. Klik jabatan. Sudah ya. Buat baru. Nama jabatannya bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, bisa pencatat surat, bisa tata usaha, atau bisa sekretaris, disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di masing-masing OPD-nya. Kita menggunakan pencatat surat aja dulu ya, pencatat surat, garing garis miring, PU gitu ya. Dispersip. Di sini Mbak Endah, kira-kira kita
kumplitkan saja atau kita pakai singkatan nih? Kumplitkan aja ya, Mbak. Dilengkapkan saja ya, Pak ya. Gimana? Dilengkapkan saja ya. Oh ya, dilengkapkan saja boleh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Kearsipan. Kabupaten Srikandi. Oke, unit kerjanya kita pilih satu kamar dengan Pak Kepala Dinas, yaitu di Dinas Kearsipan. Kita pilih Mbak, Dinas Kearsipan. Yes, ya simpan. Nah, sekarang kita buatkan penggunanya. Buatkan penggunanya. Oke, nomor induknya. Oke, nick-nya. Nama lengkapnya misalkan Masyanto Samadikun. Masyanto-nya digabung tuh Mbak. G-nya kecil. Oke, nomor seluruhnya sekian-sekian. Nah. Oke, nama penggunanya pencatat surat, kecil semua. Pencatat surat, titik, dispersif ya. Dispersif. Dispersif dulu Mbak. Nama dinasnya dulu, baru nama kabupatennya. Dispersif, titik, Srikandi. Oke. Emailnya boleh. Apa misalnya masyanto@gmail.com. Oke. Aksesnya karena Masyanto ini sebagai pencatat surat, kita berikan tata usaha dan sekretaris hak aksesnya. Apakah ini menjadi pencatat surat utama? Tidak ya, Bapak Ibu. Pencatat surat utama itu biasanya ada di level bupati, wali kota, atau gubernur. Karena pencatat surat utama ini nanti dia bisa melihat semua surat yang tercipta dan semua surat yang masuk satu kabupaten. Makanya untuk tingkatan SKPD atau OPD tidak dicentrang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih Mbak instansi unit kerjanya. Oke, kan tadi satu unit, maka kita pilih Dinas Kearsipan, ya. Jabatannya kita pilih pencatat surat. Nah, grup jabatannya JFT aja, Mbak. JFU. Fungsional umum. Oke, jenis penggunanya PNS. Oke, simpan. Oke, sudah berhasil disimpan, Bapak Ibu. Kita lihat di jabatan lagi, Mbak. Kita pastikan sudah sesuai dengan kamarnya ya. Ya, inilah pentingnya Bagan sebenarnya Bapak Ibu untuk memastikan apakah yang kita buat barusan sudah sesuai masuknya di tempat yang telah sesuai gitu ya. Coba di dinasi kita buka. Oke, dan logonya juga sesuai ya. Sama-sama gambar orang ya Bapak Ibu ya, bukan gambar gedung ya. Nah, oke. Sekarang di bawah kepala dinas ini Bapak Ibu ada yang namanya eselon 3. Unit eselon 3 yaitu sekretaris dinas, kepala bidang, dan nanti di bawah sekretaris, dan nanti ada itu ya, ada kepala seksi, kalau yang masih ada, kalau yang nggak ada akan menjadi subkoordinator gitu. Nah, sekarang kita mau bikin nih, di bawah Dinas Kearsipan ini mau ada sekretaris dinas gitu ya. Oke, berarti kita harus masuk lagi ke unit kerja. Masuk lagi ke unit kerja, kita klik buat baru. Nah, induknya pastikan yaitu dinas pilihnya. Ya, karena kepala sekretariat dinas ini levelnya eselon 3, atasannya adalah kepala dinas, berarti kita pilih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nama unit kerjanya kita bikin dengan huruf besar semua, Mbak Enda, Sekretariat Dinas. Ya, Kearsipan dan Perpustakaan. Kabupaten
Sri Kandi. Oke. Singkatannya apa nih? Set ya. Set strip dispersif misalkan. Dispersif. Oke. Oke, kita langsung simpan. Sudah masuk, Mbak Enda? Oke ya, sudah masuk ya untuk unit kerja sekretariat dinas ya. Sekarang kita buatkan jabatannya. Klik, buat baru. Nah, kalau untuk unit kerjanya kan sekretariat dinas ya, gitu ya. Untuk jabatannya adalah sekretaris dinas ya. Sekretaris dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Sri Kandi. Oke. Unit kerja satkernya kita pilih adalah sekretariat dinas. Ya, induk jabatannya nggak usah diisi, kita simpan dulu. Ya. Oke. Kita masukkan penggunanya sekarang. Klik pengguna. Oke, nomor induk penggunanya. Oke. Nah, ini yang nama lengkapnya katakanlah yang jadi sekretarisnya Soleh. Soleh MAP. MAP. P-nya besar. Oke. Nomor selulernya silahkan. Ya, nama penggunanya berarti sekdis titik dispersif titik Kap Sri Kandi. Oke, nomor emailnya. Oke, kata sandinya. Oke, hak aksesnya karena beliau sebagai pejabat, kita pilih user, Bapak Ibu. Oke, nah user ini dapat mengirim surat tidak ya? Yang hanya diklik hanya kepala dinas ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kerja instansinya kita pilih sekretariat dinas. Jabatan nanti akan muncul sekretaris dinas. Grup jabatannya kita pilih eselon 3 koordinator. Iya. Oke, penggunanya PNS. Oke, simpan. Oh, berarti ada yang belum di sini. Oh, email sudah terdaftar, berarti soleh123@gmail.com gitu misalnya. Nggak boleh sama karena dia akan melihat, akan mengidentifikasi. Kalau sama dia akan menolak. Kita lihat lagi di atasnya masih ada yang kosong nih berarti Mbak. Kita sempurnakan lagi. Hak aksesnya Mbak kosong lagi nih. Mbak Indah. Iya. Oke, kita pilih user. Oke, instansinya kita pilih. Sekretariat dinas, jabatannya sekretaris, grup jabatan eselon 3, PNS, oke. Ya, oke, simpan. Ya, sudah berhasil masuk ya. Jadi Pak Sekretaris Dinas ini sudah tercipta nih, gitu ya. Coba kita lihat jabatannya lagi, Mbak. Kita lihat jabatannya. Bagian jabatannya kita buka. Oke. Kita buka, Mbak, di kearsipan kita buka. Dinas, sudah sesuai ya. Nah, posisinya sekretaris dinasnya ada di bawah ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Pak Sekretariat Dinas ini kan punya eselon 4 ya. Subbagian katakanlah umum, gitu kan, umum dan kepegawaian misalkan. Ini disesuaikan dengan nomenklatur dari SOTK masing-masing dinas ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan nomenklaturnya yang tertulis di SOTK-nya, gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh, katakanlah
Pak Soleh ini sebagai sekretaris dinas punya bawahan nih, yaitu subbagian umum gitu ya. Nah, berarti sekarang kita masukin lagi Mbak Endah ke unit kerja. Kita buat dulu unit kerjanya, buat baru. Nah, induknya pilih sekretariat dinas. Oke, nama unit kerjanya subbagian, besar semua ya Mbak. Subbagian umum dan kepegawaian. Ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jadi harus panjang nih. Kabupaten Srikandi. Oke, singkatannya apa? Umpek ya, Umpek. Strip dispersif. Dispersif. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, kita buat jabatannya, Mbak Endah. Kita buat jabatannya, nama jabatannya kepala subbagian umum dan kepegawaian Dinas Perpustakaan. Oke, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Srikandi. Oke, unit kerjanya kita pilih subbagian umum. Ya, karena beliau mengisi jabatan di unit kerja itu. Simpan. Oke, nah sekarang kita buatkan penggunanya. Ya, buat baru. Oke, nomor induknya. Nick-nya. Oke, nama lengkapnya siapa? Satriani misalkan, Satriani. DRA Satriani misalkan, DRA. Kasih DRA aja. D-nya besar. DRA Satriani. Oke. Oke, nomor selulernya. Oke, nama pengguna. Katakanlah karena beliau subak gitu kan, kasubak kecil semua, kasubak titik umpek titik dispersif, ya dispersif kap titik kap Srikandi. Oke ya, nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Kap Srikandi. Oke, emailnya. Oke, hak aksesnya karena beliau adalah pejabat, kita pilih user, jeng. Iya. Tidak usah diklik. Nah, kita pilih instansinya, kita pilih subbagian. Iya, jabatannya langsung muncul kepala subbagian. Grup jabatannya kita pilih eselon 4 ya, subkoordinator. Jenis penggunanya PNS. Oke, simpan. Oke, sudah dibuat ya, Bapak Ibu? Sudah masuk. Kita masuk ke jabatan lagi, jeng. Kita masuk ke jabatan lagi. Kita buka nih bagannya. Kita buka bagannya di bawah, kita lihat nih. Jadinya seperti apa sih, gitu kan. Oke, di bawah sekretariat, kita lihat. Ada subbagian umum, sudah ada jabatannya ya. Klik lagi, Mbak. Ya, sudah ada kepala subbagian. Nah, sekarang kita pengen bikin sampai ke level staff, gitu ya. Staff ini ada dua, Bapak Ibu. Staff yang katakanlah dia JFT, dan juga ada staff yang namanya JFU, Jabatan Fungsional Umum, gitu ya. Biasanya kalau untuk
JFT gitu kan bisa dilihat, katakanlah dia mau dibikin sejajar dengan kepala subbagiannya gitu ya, karena JFT merupakan jabatan yang mungkin dari sisi grading kepegawaian cukup tinggi ya, mungkin bisa sama dengan kepala subbagiannya, maka dibuat sejajar. Ada juga JFU yang mungkin nanti dari segi SK gitu kan, beliau menginduk pada kepala subbagian umumnya. Misalkan kita mau bikin ada staf yang JFU nih, kita bikin yang JFU dulu ya. JFU dia di bawah kepala subbagian umum, biasanya ada peranata apa ya, bendahara ya mungkin apa. Oke, kita bikin gini aja Mbak, kita masuk ke jabatan lagi Mbak, kita masuk ke jabatan. Oke, buat baru nama jabatannya pengadministrasi umum, Subbag Umpek, umum dan kepegawaian. Oke, dispersif. Tambahin lagi Mbak, kita konsisten dengan dispersif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kabupaten Srikandi. Oke, unit kerjanya kita pilih tadi subbagian umum gitu ya. Klik. Nah, induk jabatannya kita isi, Mbak Endah. Kita isi kepala subbagian umum. Nanti posisinya jabatan pengadministrasi umum ini akan berada di bawah kepala subbagian umum. Klik. Oke, simpan. Oke, kita isikan penggunanya. Oke, nomor induk pegawainya, oke, nick-nya. Nama lengkapnya siapa kira-kira Mbak Endah? Budi lah ya, Budi ya. Budi. Ya. Budi apa? Budi Sanjaya. Tokoh fiktif ini. Budi Sanjaya kecil ya, Budi Sanjaya. Oke, nomor selulernya. Oke, nama penggunanya. Apa tadi? Karena dia adalah pengadministrasi umum yang notabene nanti akan bisa dipindah kemana saja, kita menggunakan nama penggunanya pakai nama aja. Budi, kecil ya, Budi titik Sanjaya. Oke. Bawahnya, emailnya. Kata sandi 1-8. Konfirmasi. Oke. Kita ke atas, hak aksesnya kita kasih user. Oke. Instansinya kita pilihkan tadi subbagian. Ya. Klik subbagian ya. Jabatannya kita pilih kan pengadministrasi umum. Iya, jabatannya katakanlah fungsional umum. Jenis penggunanya katakan misalkan P3K. Oke. Oke, simpan. Oke, kita lihat ke jabatan lagi, Mbak. Kita klik jabatan lagi. Ya, oke. Kita lihat bagannya. Geser ke atas, Mbak. Oke, kita buka kepala subbagian. Oke, nah, ini kalau seandainya kita klikkan induk jabatannya, maka secara struktural, gitu kan, Pak Budi Sanjaya tadi berada di bawah koordinasi kepala subbagian, gitu ya istilahnya. Pertanyaannya, Pak, kalau ada tiga jabatan yang sama pengadministrasi umum dalam satu subbagian, kira-kira mesti bikin jabatan baru apa enggak, Pak? Nggak usah ya, Pak. Kalau ada 3, gitu kan, jabatan yang sudah ada, berarti kita hanya menginputkan penggunanya saja.
Tapi kalau jabatannya berbeda, misalkan yang satu adalah Pranata Kearsipan, gitu misalkan, berarti harus bikin jabatan baru, gitu ya istilahnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, Mbak Endah, kita mau kasih contoh lagi, di bawahnya Pak sub bagian umum ini nanti mau ada itu nih, katakanlah ada Pranata Komputer Terampil, gitu ya, yang dimasukkan di bawah sub bagian umum, sebagai katakanlah tenaga untuk IT lah, gitu misalkan, tapi dia jabatannya JFT Pranata Komputer Terampil, gitu kan istilahnya. Kita posisikannya di mana, gitu kan? Kita ke atas lagi, Mbak Endah. Ya, kita langsung buat jabatan. Klik jabatan buat baru. Nama jabatannya apa misalkan? Pranata Komputer Penyelia. Oke. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oke, kita pilih subbagian umum, ini kerjanya. Nah, karena Pranata Komputer ini, katakanlah kalau dari segi grading ya, grading Pranata Komputer Penyelia itu grade 8. Ya. Terus subbagian umum itu kasubagnya juga secara grading grade 8 juga. Seolah-olah mereka kan sejajar sebenarnya dari segi grade. Tapi mereka punya koordinasi gitu kan. Nah, ini tergantung dari masing-masing daerah nih gitu kan. Apakah Pranata Komputer ini bisa diisikan induk jabatannya dalam artian bentuk koordinasi atau tidak, gitu kan, dibikinnya dia sejajar. Kalau dibikin sejajar itu ngaruhnya apa, Pak? Ngaruhnya nanti ke disposisi, Pak, gitu kan. Kalau misalkan nanti posisi induk jabatannya Pranata Komputer ini dibikin induk jabatannya adalah subbagian umum, kalau subbagian umum, maka nanti jabatan ini akan bisa menerima disposisi dari kasubag umum, gitu kan. Kalau misalkan dibikin tidak sejajar, maka yang akan bisa memberikan disposisi kepada Pranata Komputer ini adalah kabitnya, gitu ya. Katakanlah bikin induk jabatannya kita tidak usah kita masukkan, kita simpan. Oke. Nah, isi penggunanya, pengguna. Oke, buat baru, misalkan nomor induknya. Oke, nama lengkapnya Gita Norka, dia apa? Gita Norka ya, Megita ya. Nama lengkap Megita Norca. Oke, titik AMD misalkan. Jangan AMD, ST. Oke. Ya, boleh. Nomor selulernya 08 sekian, nama pengguna. Misalkan karena dia Prakom, jadi Megita.Norka. Nah, oke. Dah. Emailnya. Oke, kata sandi 1-8. Konfirmasi. Hak aksesnya user juga. Oke, instansinya kita pilih subbagian umum dan kepegawaian. Pilih jabatannya. Klik. Nah, Pranata Komputer ya. Iya, grup jabatannya JFT, fungsional tertentu. Nah, oke. PNS boleh. Ya, simpan. Oke, kita masuk lagi ke jabatan. Kita perhatikan bagannya, Bapak Ibu, Mbak Endah. Kita lihat lagi jabatannya. Oke, sekretaris dinas, nah subbagian umum. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kalau tidak diisikan induk jabatannya, maka antara kepala subbagian umum dan Pranata Komputernya sejajar dia. Jadi ketika kalau klik lagi kepala subbagian umumnya, klik kepala subbagian umum yang tanda panahnya. Nah, ini sama-sama staff gitu ya.
tapi yang ini pengadministrasi umum langsung di bawah kepala subbagian. Ini peranata komputer dia sejajar dengan kepala subbagian. Lingkupnya sama-sama staff, tapi mungkin grade-nya berbeda, gitu kan istilahnya. Pengadministrasi umum tuh biasanya grade 3 sampai grade 5 ya, sedangkan peranata komputer terampil itu grade 6 sampai grade 8, gitu kan istilahnya. Maka ada yang dibikin seperti ini, Pak, boleh nggak dibikin, katakanlah kalau nanti yang bidang bagaimana Pak? Yang bidang itu kan nanti ada jabatan fungsional umum ya, fungsional tertentu ya semua ya, gitu kan, kayak misalkan saya, gitu kan, arsiparis muda, ada atasan saya, Ibu Sri Wulandari, sama-sama arsiparis arsiparis Madya gitu misalkan. Boleh nggak nanti posisinya induk jabatannya saya Pak Pinandita diisikan Bu Sri Wulandari gitu kan? Boleh saja. Tapi cara bacanya bukan bukan hanya atasan bawahan, tapi koordinasi bentuknya. Karena kalau misalkan nanti biasanya di bidang-bidang ya Bapak Ibu ya, kalau di bidang itu kan kasihnya sudah dihapus, diganti menjadi jabatan fungsional tertentu, dan di bawahnya itu juga nanti akan jadi fungsional-fungsional, maka cara bacanya adalah kewenangan koordinasi, gitu kan istilahnya. Koordinator lah, para koordinator gitu kan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kunci dari membuat struktur ini, perhatikan induknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat subbagian, gitu ya, berarti induknya adalah sekretaris dinas, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat sekretaris dinas, berarti pilih induknya adalah dinas kearsipan. Kalau Bapak Ibu nanti mau membuat dinas mau membuat unit kearsipan, gitu kan istilahnya, perhatikan induknya adalah bupati, gitu ya. Karena terlihat ya Bapak Ibu di sini ya, degradasinya ya. Bupati bawahannya adalah unit kearsipan. Unit kearsipan itu ada dinas itu ada sekretaris itu ada kasubag. Nanti kalau misalkan saya mau bikin kepala bidang bagaimana Pak? Gitu kan. Berarti kalau mau bikin kepala bidang, Bapak Ibu masuk ke unit kerja, gitu ya. Terusnya nanti Bapak Ibu pilih induknya adalah dinas kearsipan, agar posisinya dia sejajar dengan sekretaris dinas kearsipan. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu dalam membuat struktur. Bagaimana Mbak Endah? Mudah ya Mbak Endah ya? Mudah Pak. Mudah ya Pak, Mbak. Mbak Endah ini pengalaman pertama ya Mbak membuat struktur ya Mbak? Pengalaman pertama membuat struktur, mudah Bapak Ibu. Yang penting kita sudah mengetahui, katakanlah bagan strukturnya seperti apa, kita mau membuatnya seperti apa, perhatikan apa yang kita mau buat. Pastikan dari bagan struktur itu sesuai, gitu kan, letak-letaknya sesuai. Dan apabila Bapak Ibu ingin melakukan editing, misalkan katakanlah penggunanya mutasi, gitu kan istilahnya, berarti kita klik pengguna Mbak, klik pengguna. Oke. Nah di sini Bapak Ibu ada daftar, gitu ya. Misalkan siapa yang mau dimutasi gitu misalkan. Katakanlah ke atas Mbak, kita pilih Mbak itu aja deh, Budi Sanjaya. Maka kita plus, kita klik kita plus, kita edit. Kita edit. Nah, bisa diedit gitu kan istilahnya, atau bisa dihapus. Nanti Pak Budi Sanjaya ini akan ditempatkan di tempat yang baru di mana dia akan berada, gitu kan istilahnya. Jadi untuk fasilitas edit Bapak Ibu bisa lihat di, kita balik lagi Mbak, back. Ya, berarti kalau untuk mengedit Bapak Ibu pakai ini ya Bapak Ibu. Coba kita ke atas dikit Mbak. Pakai list pengguna. Kalau jabatan berarti list jabatan, kalau unit kerja list unit kerja. Ini kita gunakan untuk menghapus. Nah, coba kita klik Mbak Budi Sanjaya. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ada logo tempat sampah. Kalau seandainya gitu kan Pak Budi Sanjaya ini misalkan belum menghasilkan arsip atau belum punya bawahan, maka ini akan muncul bisa langsung dihapus. Tapi kalau seandainya gitu kan Pak Budi Sanjaya ini sudah punya anak buah lagi gitu kan, ada downline di bawahnya, setelah ada downline lah di bawahnya, maka untuk menghapus Pak Budi Sanjaya ini harus menghapus dulu yang ada di bawahnya Pak Budi Sanjaya, baru muncul. Jadi kalau misalnya kaget Bapak Ibu,
saya mau mindahin Pak Budi Sanjaya kok tidak ada lambang tong sampah warna merahnya, berarti dia sudah ada downline-nya. Harus hapus dulu downline-nya, baru hapus Pak Budi Sanjayanya. Begitu Bapak Ibu. Mbak Endah, ada yang mungkin mau ditambahkan Mbak Endah? Pesan dan pengalamannya dalam membuat struktur? Pembuatan struktur cukup mudah, Pak. Lebih baik memperhatikan induknya karena sangat berpengaruh nanti dalam penggunaannya. Begitu saja? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Endah atas kerjasamanya kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya dan Mbak Endah ada salah pengucapan atau salah perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mbak Endah juga sama ya, mengucapkan maaf sebesar-besarnya.